Masya Allah, kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Kita lanjut lagi langsung ke Ustadz milenial kita. Masya Allah. Tadi terakhir nih mengenai harta rampasan. Tadi ada kata-kata dibagi-bagi. Ini kalau kita bedah lagi nih, maksudnya secara arti langsung harta rampasan ini kan konotasinya negatif. Tapi ternyata ada tadi kisah di mana harta rampasan ini dibagi-bagi dan ada konteksnya mengenai orang beriman juga. Apakah bisa jadi harta rampasan ini kemudian ini diperuntukkan untuk sesuatu yang baik kah? Atau misalnya seperti apakah? Itu bagaimana itu maksudnya tuh harta rampasan dibagi-bagi? Lantas harta rampasan ini dirampas dari mana, Ustaz? Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Anfal ini itu dari namanya itu bermakna harta rampasan. Lalu kemudian dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan tentang pembagian harta rampasan ini. Jadi tidak bisa kita pikir bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Jadi, dari maknanya kan biasa kita juga kan dengan rampasan, dirampas, direbut dan bukan miliknya. Tetapi ini merupakan sesuatu yang baik karena diambil dari orang-orang kafir waktu berperang itu di zaman Rasulullah SAW. Lalu kemudian dijelaskan ada 1/5 pembagian. Yang pertama itu lillah, untuk Allah. Yang kemudian yang kedua adalah lir rasul, untuk Rasul. Kemudian ada juga untuk kerabat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi intinya harta rampasan ini itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan. Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dirampas dari orang-orang kafir. Terus yang melakukan perampasan itu ada nggak sih kriterianya? Katakanlah kriteria ya Ustaz. Saya nggak tahu bahasa yang lainnya sepadannya. Ini orang-orang yang merampas ini orang-orang seperti apa yang berhak merampas itu? Oh, jadi rampasan ini tuh dari orang-orang yang beriman, yang berperang waktu itu. Jadi kalau mereka menang berdasarkan perjanjian, penaklukannya, maka hartanya diambil untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rampasan karena tidak ada sebab dirampas, tidak. Ini dirampas bukan waktu kayak perang. Sekarang ya, bukan. pajak preman, pajak kayak gitu, bukan ya? Itu namanya baik. Itu namanya pemaksaan kalau begitu. Betul. Kalau ini direbut atau dirampas waktu perang. Jadi orang-orang yang beriman yang berperang waktu itu ketika berhasil menaklukkan, mengalahkan orang-orang kafir, maka hartanya diambil lalu kemudian disalurkan untuk agama Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada nggak sih contoh kejadian saat itu, misalnya rampasan dari siapa ke siapa? Misalnya sosok atau tokoh yang terlibat saat itu di harta rampasan ini dalam surah Al-Anfal. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan secara khusus, hanya disebutkan tentang orang-orang yang beriman merebut harta orang-orang yang kafir yang kalah dalam peperangan. Lalu kemudian disalurkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala agar lebih berkembang, lebih maju dengan biaya tersebut, dana tersebut. Baik, silahkan dilanjutkan Ustaz ya. Sudah terang benderang ya pemirsa, silahkan tawadhu. Bismillah. Jadi sebenarnya ada lagi keterkaitan dengan ciri orang-orang yang beriman yang kelima nanti tentang harta rampasan ini. Tadi kembali ke ciri yang ketiga, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman yang ketiga adalah bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini tidak ada sandaran yang abadi. Contohnya kita bersandar kepada orang yang kaya, dia miskin maka kita pun akan hancur kehidupannya. Kita bersandar bergantung kepada pejabat, kepada penguasa, maka hilang habis jabatannya, maka hidup pun sudah habis juga kalau kita bersandar kepadanya. Tetapi sandaran yang satu ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ia tidak pernah hilang, ia tidak pernah habis, dan terus akan senantiasa ada bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Itulah sebabnya orang yang beriman harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah sederhana terkait bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sifat bersandar ini akan melahirkan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita berhasil, membuat kita tidak lupa daratan. Kalaupun kita belum berhasil, kita pun tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Ada seorang petani
yang baru saja istirahat dari ladangnya. Lalu kemudian dia duduk santai di bawah pohon beringin. Di samping sawahnya ada kebun semangka. Sambil istirahat dia berpikir, kayaknya Allah ini tidak adil. Baik, masa pohon beringin ini pohonnya besar, buahnya kecil. Sementara pohon semangka ini kan pohonnya kecil, buahnya besar. Ya. Katanya Allah tidak adil. Allah bukan arsitek yang handal. Harusnya supaya indah kelihatan, pohon beringin pohonnya besar, harusnya pun buahnya besar. Sementara kan semangka pohonnya kecil, biarlah juga buahnya kecil. Ya, baru dia berkata demikian bahwa Allah tidak adil, lalu jatuh buah beringin tepat menimpa hidungnya. Lalu kemudian dia sontak kaget dan terkejut dan berkata, astagfirullah. Kalau begitu Allah benar-benar adil. Bayangkan kalau seandainya buah beringin sebesar buah semangka dan jatuh menimpa hidung saya, bagaimana bentukan saya sekarang ini? Dan otomatis jumlahnya banyak, Ustaz ya, kan pohonnya besar tuh. Iya. Ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini? Dalam hidup ini terkadang kita baru saja berkata semenit yang lalu, Allah tidak adil bagi hidup saya. Dan semenit kemudian kita berkata Allah begitu adil. Allah sangat adil dalam hidup saya. Itulah sebabnya dalam hidup ini pelajaran yang terbaik adalah menyerahkan seluruh usaha kita, seluruh hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha mengetahui segala yang terbaik bagi hambanya. Itulah sebabnya ada sebuah ayat yang bisa kita aplikasikan dalam hidup ini sebagai bentuk usaha kita menyerahkan hasil hanya kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita benci sesuatu padahal itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita mencintai sesuatu, sangat menginginkan sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itulah yang terburuk bagi kita. Itu tidak baik bagi kita. Intinya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui dan kita tidak tahu apa-apa tentang hidup ini. Inilah makna dari bertawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya hanya kepada Allah. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya tawakal ini adalah sikap yang hadir setelah ada usaha yang maksimal dan juga doa yang maksimal. Karena terkadang ada orang yang berkata, tawakal saja kepada Allah, padahal dia belum bekerja, belum berusaha. Ya, inilah yang harus kita pelajari dalam hal ini. Ini tambah menarik, Ustaz. Kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari langsung dari Hotel Max One.